Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Aisyah Brilian Amnestiana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4.
Biar bervariasi, jangan lihat-lihat temannya ya. Kamu ingin jadi murid yang seperti apa sih? Kamu ingin teman-temanmu menjadi seperti apa, kelas kita menjadi seperti apa gitu ya. Ada yang sudah? Bersama sudah? Belum? Sudah belum? Siapa yang sudah? Oke Mbak Asila, coba maju sini. Tolong dibacakan yang keras ya Mbak Asila di sini ya. Kita dengarkan sama-sama. Kami murid yang pintar dan berprestasi. Pintar dan berprestasi. Adakah yang sama
Kita sepakati ya.
Saya telah menerapkan segitiga restitusi ini di dalam kelas. Ada 2 kasus yang telah saya terapkan. Kasus yang pertama, pada hari Kamis saya melihat salah satu murid bernama Afnur yang mengenakan celana berwarna merah yang seharusnya pada hari tersebut mengenakan seragam celana berwarna hitam. Saya memanggilnya setelah pembelajaran selesai dan menanyakan alasan Afnur tidak mengenakan seragam yang sesuai. Afnur beralasan bahwa celana hitamnya sedang dicuci. Saya mengatakan bahwa hal tersebut tidak apa dan wajar terjadi. Ini menstabilkan identitas. Selanjutnya, saya menanyakan keyakinan kelas apa yang Afnur langgar. Dalam keyakinan kelas, Afnur menjawab, telah melanggar keyakinan kelas, berdisiplin dan mematuhi peraturan sekolah yang telah disepakati bersama-sama. Ini menunjukkan validasi tindakan. Saya menanyakan, apa yang seharusnya Afnur lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Hal ini menanyakan keyakinan. Afnur menjawab, saya seharusnya memakai seragam yang sesuai dan tidak mengulanginya lagi. Assalamualaikum. Salam. Mas Afnur, hari ini hari apa ya? Hari Kamis. Hari Kamis. Seragamnya memakai seragam apa? Hati. Hati. Kenapa ini celananya kok masih merah ya? Itu Bu, celananya yang hitam dipasang. Oh, dicuci. Iya. Baik Mas Afnur, tidak apa-apa. Hal itu wajar terjadi. Seharusnya hari ini celananya warna apa? Hitam. Hitam. Mas, berarti Mas Afnur hari ini sudah betul atau belum ya? Belum. Kesepakatan apa yang dilanggar? Memakai baju yang salah. Iya, memakai baju yang salah. Seharusnya Mas Afnur Aku memakai baju batik baju batik dengan hitam. celana hitam. Apakah Mas Afnur akan mengulanginya? Tidak. Tidak. Lain kali Mas Afnur memakai baju seragam sesuai dengan warnanya dan seragamnya ya. Kalau memakai batik warnanya, celananya warna hitam, gitu ya. Dan Terima kasih Mas Afnur. Kasus 2. Pada saat istirahat, saya memanggil murid bernama Hilsa yang masih memiliki nilai kosong dalam daftar nilai. Saya menanyakan alasan Hilsa tidak mengerjakan tugas. Hilsa beralasan bahwa ia lupa untuk mengerjakan tugasnya. Selanjutnya, saya mengatakan bahwa hal tersebut tidak apa-apa dan manusia pasti pernah lupa. Ini menstabilkan identitas. Saya menanyakan apakah keyakinan kelas yang Hilsa langgar. Hilsa menjawab bahwa ia telah melanggar keyakinan kelas, bertanggung jawab dan rajin. Hal ini menunjukkan validasi tindakan yang telah disepakati bersama-sama. Saya mengatakan apa yang akan Mbak Hilsa lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Hilsa menjawab, ia akan lebih rajin lagi mengerjakan tugas dan akan mengerjakan tugas yang masih kosong. Hal ini menanyakan keyakinan. Mbak Hilsa. Ya, Mbak Hilsa, coba dilihat buku nilainya. Masih ada yang kosong ya? Iya, di daftar nilai ini masih ada yang kosong nilai-nilainya Mbak Hilsa. Ya, kenapa ya Mbak Hilsa? Kok masih kosong? Oh, karena Mbak Hilsa lupa. Tidak apa-apa, lupa itu adalah hal yang wajar ya Mbak Hilsa ya. Kesepakatan apa yang dilakukan? Yang rajin ya. Iya, kesepakatan kelas yang rajin dan bertanggung jawab. Mbak Hilsa tahu sudah melanggar. Nanti apa yang selanjutnya Mbak Hilsa akan lakukan?
Saya merasa senang belajar dengan Bu Elma karena saya tidak dimarahi karena memakai celana tidak sesuai seragam, sehingga saya tidak merasa takut. Saya tahu saya telah melanggar keyakinan kelas dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya merasa senang belajar dengan Bu Elma karena saya tidak dimarahi karena lupa mengerjakan tugas. Saya akan lebih rajin dan bertanggung jawab, tidak akan mengulanginya lagi.
bulan ini. Lalu apa yang belum ada kita perbaiki dan selanjutnya menuju SMP Cipaku yang lebih baik lagi ya. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu mengenai setuju atau tidak setuju. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan murid. Coba Pak Mujamil setuju atau tidak ya? Setuju. Baik. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Tidak. Tidak. Bagaimana Bun? Tidak. Boleh kita simpan dulu jawabannya ya. Di sini belum ada yang benar atau belum ada yang salah ya. Kita simpan dulu. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Tidak. Tidak. Oke. Terima kasih. Selanjutnya. Nah, konsep inti budaya positif itu ada beberapa. Budaya disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, coba sekarang Bapak Ibu berpasangan dengan sebelahnya. Ya. Bapak yang tidak punya pasangan siapa? Pak Syafri. mempunyai angan-angan dan cita-cita di mana ketika itu akan menjadi sebuah pedoman hidup. Oh, terima kasih. Nah, yang menutup tangan, kenapa kepala tangan itu menutup? Oh sudah ya. Dalam kegiatan ini sungguhnya siapa yang memegang kendali? Diri sendiri. Ya, yang orang lain. Diri sendiri. Itu intinya dari apa yang kita bahas hari ini adalah kontrol diri. Nah, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol ini banyak ya. Seperti yang ini adalah ilusi kontrol ada ilusi kontrol murid, ilusi bahwa kritik dan perubahan merasa bersalah, ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita akan coba belajar mengenai perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Maksudnya apa sih? kontrol. Dulu saat kita masih dalam stimulus respon,
Nilainya apa? Iya, karena takut dimarahi ibunya. Karena ini nilainya bagus. Ya, mungkin mereka semua memiliki tujuan untuk melakukannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tapi ternyata setelah kita praktekkan, ternyata hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Percuma orang lain berkata A, B, C, tapi kalau diri kita tidak yakin, percuma. Lalu yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tapi dalam teori kontrol itu ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Saya tidak bisa membuka tangan dari Bu Linda. Pemaksaan adalah saat bujukan gagal. Nah, ini kita sering memaksa. Kenapa Bapak Ibu memaksa? Tenang. Ayo ini. Tapi dalam kontrol itu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau ada A, ya kita sebagai ibu harus menciptakan pilihan baru. Anak-anak, kalau kamu seperti ini, coba hal baru ini yang lebih baik. Nah, kita tidak boleh menyalahkan anak. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Apa itu? Ya, win-win solution. Selanjutnya, disiplin. Disiplin itu apa ya, Bu Lena? Disiplin apa itu? Menurut saya. Menurut saya. Ya, menurut saya. Disiplin berarti sesuai dengan aturan, bisa Aturan. Iya, Bisa asli. Ya. Nah, dalam ini teori ya. Teori. Nah, ini disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin itu sama saja menghargai dirinya sendiri, tidak menghargai aturan gitu Bu Lena. Bukan karena kita menghargai aturan, tapi karena kita menghargai diri sendiri. Namun dalam budaya kita, kata-kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Banyak disiplin itu berpengaruh kepada diri kita, itu diri kita menjadi tidak nyaman, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Itu adalah nilai-nilai atau sifat-sifat yang positif yang ada dalam diri manusia. Apa saja? Nah, contohnya itu sudah ada dalam profil pelajar Pancasila itu ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus apa lagi Besok? Berakhlak mulia, Berkebinekaan global, berkebinekaan dan kreatif. Nah, selanjutnya teori motivasi lingkungan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Hal ini tuh bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya? Nah, ini untuk mendapatkan imbalan dan untuk menghargai diri sendiri. Ini ada motivasi eksternal dan internal. Kita lanjut saja. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah apa ya, Bu Putih? Gimana Bu? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya merdeka itu tidak diperintah, tidak selalu tergantung dengan satu orang harus dikontrol dunia. Jadi kita bisa untuk bebas mengaplikasikan atau menerapkan diri yang ada di sendiri. ya, itu menurut Bu Putih. Kamu buat Nanti direkam ya. Nah, tadi Pak Denny menjawab bahwa penghargaan itu dapat apa Pak Denny? Penghargaan tidak dapat mendisiplinkan. mendisiplinkan murid. Betul. Nah, kita kan baca dihukum oleh penghargaan. Apakah Bu Wida setuju bahwa penghargaan itu dapat menghukum muridnya? Setuju. Setuju? Kenapa? Kalau keluarga bagaimana? Diberi penghargaan, diberi hadiah, kok malah menghukum ya? Iya.
pada saat itu. Ada lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Gitu. Jadi tidak semua penghargaan itu dalam bentuk barang. Bahkan kata-kata itu sangat penting atau sangat bermakna. Pernahkah Bapak Ibu dulu diberi penghargaan oleh gurunya? Nah, kata-kata yang masih Bapak Ibu ingat, hebat. Oh hebat. Terus apa lagi? Pintar. Masih ingat ya Bapak Ibu? Masih. Padahal tidak ada bentuk barangnya, tapi masih mengenal dalam leksinya itu iya, kata-kata leksinya dalam nah, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu ternyata berbeda Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya harus terjadi. Kebanyakan hukuman itu akan menyakiti orang yang dihukum. Kita sebagai guru kita akan menyakiti muridnya kalau kita memberikan hukuman. Tapi beda dengan konsekuensi. Ya, konsekuensi itu adalah akibat dari perbuatan siswa. Jadi itu akan lebih besar menimbulkan pembelajaran bagi diri siswa itu sekarang pembelajaran kita. Nah, mari kita kembali. Oke. Coba selanjutnya kita akan bermain. Ya. Pak Mujamil juga boleh maju Pak. Di sini ada kata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah Pak Mujamil. Jadi ada anak terlambat ke sekolah, guru itu memberikan hukuman dengan mencatat, suruh mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi sama sekali. Ya. Menurut Pak Mujamil ini adalah sanksi atau hukuman? Diklik Pak. Ada. Ini asik. Ya saya juga belajar di LMS itu asik. Ya mencatat 100 kali itu menurut Pak Mujamil sanksi atau hukuman? Sama saja. Hukuman sama sanksi sama. Lagi Pak, sampai selesai Pak. Keliling lapangan basket 2 kali. Lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman ya. Klik. Membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri di meja. Sampai selesai mawon Pak. Kata sama Bapak, kata sama coba Bu Iva. Aduh aku gak bisa. Kan bareng-bareng kita. Jangan bilang nggak bisa. Zaman adalah lokal. Ini Bu Iva 1, 2 yang angkat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Teman-teman ya. Sudah pakai satu lagi nggak apa-apa. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Terima kasih Bu Iva. Pak Denny. Berjuang sebagai pemain basket selama 12 siang. Hukuman. Oke betul. Boleh diminta telanjang. Kaki. Ya, apa? Karena menggunakan sepatu warna pink. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki. Ada sedikit gekus, nanti pakai pas apa? Membersihkan warnanya di meja tulis tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
Sepertinya kayaknya dulu Karena beda zaman. Kalau dulu lebih ke hukuman. Sekarang perlindungan. dulu hukum. Saya dulu pernah di dalam waktu kelas 6 sedang menjelaskan pelajaran matematika serius saya. Ada satu anak yang bermain gitu ya. Maka saya hukum dengan Pak Jabar kupingnya ya. Sampai merah, malah saya takut sendiri. Nanti orang tuanya ada kesempatan. Nanti saya dulu sampai nggak ada yang nakal, saya aman. Berarti Pak Mujamin tahu apa yang dilakukan. Jadi itu masalah ngajaran fiksi mungkin kayak dia. Beda cerita. Merasa salah ya. Karena pendidikan memang kan menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman ya. Karena zaman dulu dengan sekarang mungkin berbeda ya. Sekarang zamannya media sosial, orang tua kritis dan lain sebagainya mungkin berbeda sedikit. Iya. Zaman HP belum viral ya Pak, bisa viral. Mungkin Bapak yang bisa menceritakan dulu ada kesan dulu saat bersekolah pernah dihukum. Ya, sedikit menceritakan saja ini menjadi flashback atau refleksi bagi diri saya sendiri kaitannya dengan hukuman. Artinya segala sesuatu kita yang di sini pasti pernah mengalami menjadi seorang murid. Dan ketika kita menjadi seorang murid pasti ada suatu peristiwa atau kejadian yang sampai saat ini itu terkenang, tidak pernah lupa. Berkaitan dengan guru kita ya, baik itu hal yang menyenangkan, kemudian hal yang tidak menyenangkan atau sebaliknya. Dan itu yang menjadi kacamata saya ketika sekarang saya memberlakukan ke murid saya. Artinya hal-hal yang ketika hal itu ternyata terngiang bahwa itu menyakiti dan itu tidak baik, menimbulkan rasa dendam saya ke guru ataupun sebaliknya, itu yang saya lakukan sekarang. Artinya dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Elma kaitannya dengan konsekuensi ini memang sangat tepat untuk bisa diaplikasikan di sekolah kita. Artinya jangan sampai kita bisa membuat siswa senyaman mungkin ya kaitannya dengan ketika siswa berbuat salah, bahwa sejatinya setiap manusia pasti tempatnya bersalah. Tapi bagaimana cara kita sebagai seorang guru anak tersebut menyadari akan kesalahannya dan bisa memperbaiki atau mengevaluasi diri supaya tidak berbuat salah yang demikian tadi. Mungkin seperti itu. Betul sekali, itu poin dari Pak Mujamin. Poinnya adalah bahwa anak itu sadar bahwa dia melakukan kesalahan dan dapat memperbaiki kesalahannya menjadi hal yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Nah, contoh saya mau bercerita dulu. Saya waktu pelajaran kimia di SMA. Itu yang namanya dirubah juga diceritakan. Yang Abrilia. Rebutan pacar apa? Anwar itu bersikeras bahwa itu penggarisnya, padahal penggarisnya warna pink. Saya tahu penggaris itu punya teman saya Rita. Jadi saya, ini Rita, akhirnya kita ribut di belakang waktu pelajaran kimia dan kita bertiga suruh maju ke depan untuk berdiri. Nah kebetulan saya belum berkerudung, jadi rambut saya kecanda. Ini colokan apa itu namanya? Colokan idol ya. Setrum. Oh, alhamdulillah. Saya iya namanya apa? Cantel. Berapa setrum ya? Maka teman-teman saya dulu itu masih kejadian itu. Tapi hal itu tidak membuat saya kapok. Tidak tahu bahwa saya tahu saya salah, tapi itu tidak membuat tidak membuat menjadi jejak. Malah
dapat membuatnya mengerti bahwa dia salah dan memperbaiki kesalahannya. Sudah. Selanjutnya restitusi. Apa itu? Nah, restitusi. Pernahkah Bapak Ibu mendengar restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa menjadi kembali pada kelompok mereka yang karakter lebih kuat. Nah, tadi konsekuensi itu tujuannya adalah melakukan restitusi. Ini adalah ciri-ciri restitusi ya. Bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan lain sebagainya. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan yang bisa dan dikembangkan bersama murid. Jadi kita tidak membuat keyakinan itu sendiri. Jadi kita berkolaborasi dengan murid agar keyakinan kelas yang kita susun itu tidak bersifat memaksa. Jadi murid itu melaksanakan keyakinan kelas dengan hati yang gembira, senang karena mereka membuatnya itu berkolaborasi dengan guru, bukan guru yang menjadi diktator yang mengusir dan mengusir. Jadi suatu kesepakatan bersama dengan murid agar murid tidak terpaksa melakukan apa yang kita perintahkan, gitu ya. Sudah kan Bapak Ibu melakukannya? Di sekolah kita sudah ada siswa juga ketika kesepakatan kita misalkan ketika ada orang lain bicara, siswa mendengarkan semua, itu juga kesepakatan. Betul. Selanjutnya, nah ini contoh kesepakatan kelas, ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kok ada guru dan murid? Nah, ternyata kesepakatan kelas itu berlaku bagi guru dan juga murid. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, itu contoh kesepakatan kelas. Nah, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini ada nilai kebajikan di dalamnya, yaitu tanggung jawab dan disiplin. Coba yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira yang nilai kebajikannya apa ya? Menghargai teman. Terima kasih Bu. Apa ini betul? Betul. Menghormati, menghargai teman. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa ini? Disiplin. Ternyata menghormati. Berkomitmen. Nah, itu komitmen dengan peraturan sekolah. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keselamatan, menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan dan keselamatan. Bergantian atau giliran. Sabar sekali. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar, di antaranya adalah kebutuhan untuk hidup, rasa kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Semua ini itu harus ada dalam diri manusia, murid kita, bahkan diri kita sendiri. Pernahkah Bapak Ibu menemui murid yang sukanya bertanya hal-hal yang tidak penting, terus mencari perhatian? Pernah? Kira-kira murid tersebut sudah terpenuhi kebutuhan dasar manusianya atau belum? Apa yang belum terpenuhi? Yang mana yang kira-kira murid yang caper? Jadi guru itu tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi harus memenuhi semua kebutuhan dasar manusia. Begitu berat tugas kita, ya. Bapak Ibu, tapi kita memang harus melakukan.
Gitu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Contoh yang lain adalah kamu pasti punya alasan. Nah seperti yang Ibu Bakti tadi katakan, itu adalah dalam proses validasi kebutuhan Bapak Ibu. Dan yaitu menanyakan alasan. Setelah menanyakan alasan, itu guru berkata menanyakan keyakinan. Nah, ya murid ditanya, apakah kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita? Kesepakatan apa yang dilanggar oleh kamu? Nah, itu adalah menanyakan. Adakah pertanyaan Bapak Ibu? Siapkah Bapak Ibu? Luar biasa presentasi yang ditampilkan oleh Bu Elma. Semoga ini bisa diterapkan di sekolah kita. Nah itu harapan saya ingin berubah menjadi lebih baik dan mari kita belajar untuk berubah menjadi lebih baik, menghindari hukuman, tapi jangan dibiarkan siswa yang melakukan salah, tapi dengan diberi apa itu tadi yang sesuai, yang bisa memberikan pembelajaran bagi murid dan agar murid tidak melakukannya lagi.